Sahabat Gali, kembali lagi bersama saya dalam program yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, tanah air kita dikenal sebagai surga bagi berbagai macam tanaman buah. Hampir semua jenis buah dapat tumbuh dengan subur. Salah satunya adalah sirsak. Nah, perjalanan saya kali ini akan mengajak Anda untuk menggali bagaimana cara membudidaya sirsak. Tetap digali. Sahabat Gali, sirsak atau dalam bahasa Latinnya Annona muricata L ini merupakan jenis buah yang saat ini banyak tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Tanaman ini merupakan tanaman tropis yang konon berasal dari Amerika Selatan yang masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dan sebagian masyarakat kita ada yang menyebutnya dengan nama nangka Belanda. Sahabat Gali, saat ini, sirsak yang dikenal dengan buah yang memiliki rasa yang segar mengalami perkembangan yang sangat pesat. Buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi ini mulai banyak digemari berbagai lapisan masyarakat. Minuman segar berbahan sirsak pun saat ini banyak tersedia. Namun, karena terbatasnya stok sirsak di pasaran, maka terkadang sirsak yang ada di pasaran merupakan sirsak impor dari negara lain. Wah, sangat disayangkan ya, sahabat Gali. Padahal alam kita sangat cocok untuk budidaya sirsak. Sahabat Gali, buah sirsak bisa juga dimasukkan dalam kategori tanaman obat. Sebab tanaman ini banyak memiliki manfaat yang banyak dalam bidang kesehatan. Di Amerika Selatan sendiri, jus buah sirsak digunakan untuk mengobati demam, penyakit ASI, dan diare. Tak hanya buahnya, pada perkembangan sekarang pun daun sirsak banyak memberikan manfaat bahkan untuk penyakit berat seperti kanker. Bagi pembudidaya sirsak, tak hanya menjual hasil buahnya saja, melainkan daunnya dapat menghasilkan pemasukan tambahan terutama untuk industri kesehatan. Wah, sahabat Gali, tentunya ini akan menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan dan akan sangat menarik jika kita mengetahui cara membudidayanya. Ikuti terus penelusuran saya di Gali. Sahabat Gali, ternyata buah sirsak yang menyegarkan ini apabila dikonsumsi banyak mengandung manfaat bagi kesehatan. Pantas saja masyarakat kita banyak yang menggemari buah sirsak ini. Tapi seperti apa ya proses budidayanya? Tetap digali. Sahabat Gali, tanaman sirsak merupakan jenis tanaman yang sangat mudah dibudidaya. Bahkan pada lahan berbatu pun tanaman ini dapat tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana proses budidayanya? Mari kita temui narasumber kita yang berikut ini. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Bapak perkenalkan, nama saya Maya dari Gali. Saya Iwan. Iya, saya ingin mengetahui bagaimana cara untuk membudidaya tanaman sirsak, Iya, Pak. boleh. Ini syarat tumbuh tanaman sirsak itu Kalau apa ya, untuk Pak? syarat tumbuhnya, tanaman sirsak ini mempunyai dia sangat cocok sekali ditanam di keadaan
ketinggian tempat 500 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Ya, kalau untuk jenis tanahnya sih dia bisa tahan di jenis tanah apa aja sampai berbatuan gitu. Perbatuan juga bisa ya Pak? Iya, yang penting dia keadaannya lembab sekali gitu. Lembab. Nah Pak, proses awal dalam membudidayakan tanaman sirsak itu seperti apa ya? Kita lakukan persemaian dulu dari biji. Wah. Untuk tempat persemaianan nanti ada sebelah sana. Sebelah sana? Iya. Baik, boleh saya ke sana Pak? Boleh. Ayo, mari. Silakan. Ini apa ya Pak? Ini tempat persemaiannya Mbak. Jadi kita yang pertama mengambil bijinya dulu dari buahnya. Dan biji yang paling bagus itu lokasinya berada di tengah-tengahnya. Kita belah dulu, kita buangin ujung sama ujungnya. Tingkat ketuaan bijinya itu juga serempak kalau yang tengah begitu. Sama ya Pak ya? Iya. Untuk mendapatkan benih dapat dilakukan dengan cara mengambil biji dari buah yang tua atau matang pohon. Kemudian potong dan ambil biji pada bagian tengah buah. Karena bagian tengah buah biasanya memiliki tingkat kematangan yang pas dan kondisinya masih bagus. Dan setelah terkumpul biji, kemudian dicuci menggunakan air bersih hingga semua lendirnya terbuang. Kemudian dikering anginkan selama 1 sampai dengan 2 minggu. Proses pengeringannya sendiri sebaiknya tidak pada sinar matahari secara langsung untuk menghindari agar biji tidak mati. Nah sahabat Gali, ini adalah biji sirsak yang telah dikering anginkan selama 1 sampai dengan 2 minggu. Dan biji ini telah siap untuk kita semai. Nah Pak, bagaimana proses penyemaiannya Pak? Ya, dengan menggunakan tanah, pupuk kandang kambing, dan sekam padi. Wah. Ya, dengan perbandingan 1, 2, 3. 1, 2, 3 Ya, maksudnya jadi bagian tanahnya itu 1 sendok, pupuk kandangnya 2 sendok, dan untuk sekamnya ini 3 sendok begitu. Pada proses persemaian benih, sebaiknya menggunakan media tanah yang telah dicampur dengan menggunakan pupuk kandang, serta dapat pula dicampurkan dengan kompos atau kulit padi untuk menjaga kelembabannya. Setelah media persemaian kita siapkan, kemudian benih kita tanam. Pada proses persemaian, sebaiknya ujung benih yang lancip dan ada titik putih harus berada di posisi bawah, karena dari ujung inilah tunas akan tumbuh. Setelah penyemaian, sebaiknya lakukan penyiraman sebanyak 2 kali sehari. Dan biasanya 20 sampai dengan 30 hari tunas-tunas muda akan tumbuh. Ini tanaman yang sudah siap dipindahkan ke polybag, yang kurang lebih umurnya itu 40 sampai dengan 50 hari. Iya. Jadi udah siap dipindahkan ke polybag ya Pak ya? Iya, betul sekali. Lalu tahapan awal sebelum dipindahkan ke polybag apa Pak? Pertama mungkin menyiapkan media juga, ya media yang nanti untuk mengisi ke polybagnya tersebut gitu. Sahabat Gali, bibit yang telah berumur 40 sampai dengan 50 hari kemudian dipindahkan ke dalam polybag. Pemindahan sendiri berfungsi untuk menjaga bibit sirsak dapat tumbuh dengan maksimal. Bibit sebaiknya kita taruh pada tempat yang teduh. Pak, perawatan apa saja yang harus kita lakukan setelah bibit kita pindahkan ke dalam polybag? Ya, yang pertama mungkin penyiraman dulu ya, bisa dilakukan 1 hari itu 1 kali. 1 hari? Ya, karena kita sudah ditempatkan di area yang terbuka. Iya, bisa pagi ataupun sore. Setelah bibit dipindahkan ke dalam polybag,
hal penting yang harus dilakukan adalah merawatnya dengan baik. Perawatan yang harus dilakukan yaitu diantaranya melakukan penyiraman setiap hari pada pagi atau sore hari untuk menjaga kelembabannya, serta memberikan pupuk NPK untuk menjaga pertumbuhannya. Pemberian pupuk diberikan 1 kali selama masa pembibitan, yaitu setelah berumur 4 bulan. Untuk menghindari penyakit yang mungkin dapat menyerang pada bibit sirsak seperti penyakit yang menyerang daun, maka dapat dilakukan penyemprotan menggunakan insektisida. Penyemprotan dilakukan sebanyak 2 minggu sekali. Sahabat gali, untuk mempercepat proses produksi setelah penanaman nanti, bibit yang telah berumur 4 sampai dengan 5 bulan dapat disambung dengan ranting dari pohon yang telah produktif dan menghasilkan buah yang bagus, atau istilahnya biasa disebut dengan okulasi. Proses penyambungan sendiri dilakukan dengan cara memotong batang bibit hingga tingginya sekitar 15 cm. Kemudian dibelah ujungnya, lalu masukkan ranting yang telah disisipkan dan diikat menggunakan tali plastik. Sementara batang ranting yang disambungkan, dipotong dahan dan daunnya, kemudian dibungkus menggunakan plastik hingga tertutup rapat selama 1 sampai dengan 2 bulan. Sementara tali plastik penyambung baru dapat dibuka setelah 2 batang benar-benar tersambung dan biasanya membutuhkan waktu selama 4 sampai dengan 6 bulan. Nah, sahabat gali, ini adalah bibit sirsak yang telah disambung. Coba perhatikan batang dan daun barunya. Terlihat segar dan sangat kuat. Sahabat gali, bibit sirsak yang telah memiliki tinggi 70 sampai dengan 100 cm dan berumur 6 sampai dengan 8 bulan dapat dipindahkan ke lahan penanaman. Wah, sahabat gali, untuk mendapatkan informasi lengkap tentang perawatan tanaman sirsak, kami harus berpindah lokasi menuju tanaman yang tengah mengalami proses perawatan. Nah, jadi ini adalah lahan yang akan kita tanami tanaman sirsak ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Wah, ini bagaimana Pak tahapan awalnya? Pertamanya kita menentukan titik tanam dulu dengan cara pertama buat titik as. Kita bentang di tengah-tengah lahan tersebut. Jadi 1 titik di tengah lahan ya Pak ya? Ya, kita bikin garis lurus dulu di tengah-tengah tersebut. Baru kita bentang ke kanan dan ke kirinya dengan jarak tanam 5 meter kali 5 meter. 5 meter kali 5 meter Ya, ya Pak baru ya? ditaruh ajir. Sahabat gali, setelah lahan kita tentukan, untuk proses penanamannya, terlebih dahulu kita buat lubang tanam berukuran 50 x 50 cm. Pada proses penggalian lubang, sebaiknya tanah kita balik posisinya, yaitu tanah atas untuk bagian bawah dan tanah bawah untuk bagian atas lubang. Tanah galian lubang kemudian dicampur menggunakan pupuk kandang, lalu diamkan selama 1 minggu untuk menghilangkan gas yang ada akibat penggalian. Nah Pak, lalu setelah selesai didiamkan selama 1 sampai dengan 2 minggu, lalu kita apakan Pak lahan ini? Kita buat lubang. Oh, jadi digali ya Pak ya? Ya, digali dulu selebar polybag yang nanti akan masuk ke ini, titik tanam ini. Nah, sahabat gali, lahan yang telah didiamkan dan diberi tanda tanam seperti ini, maka lahan telah siap untuk ditanami. Kini saatnya proses penanaman. Sahabat gali, cara menanam bibit sirsak sendiri sangat mudah. Cukup menggali kembali lubang tanam, kemudian masukkan bibit yang sebelumnya telah dilepas dari polybag, lalu timbun menggunakan tanah dan dipadatkan. Jarak antar tanaman sendiri biasanya sekitar 5 meter. Selain pada lahan yang luas, pohon sirsak juga dapat ditanam di pekarangan rumah, di pinggir jalan, dan juga lahan yang kosong.
Nah Pak, tanaman sirsak ini sudah selesai kita tanam, lalu proses selanjutnya apa Pak? Ya, jadi kan kita baru tanam nih, jadi kita siram dulu. Nah Pak, setelah kita lakukan penyiraman, proses perawatan selanjutnya apa Pak? Baik, kita langsung aja nanti ke kebun tanaman yang sudah lebih besar. Nah sahabat Gali, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat proses perawatan tanaman sirsak hingga proses panen. Tetap di Gali. Jadi ini adalah tanaman sirsak yang telah agak besar ya Pak ya? Iya. Wah, jadi ini proses perawatannya seperti apa Pak? Perawatannya diantaranya ada pemupukan organik, menggunakan pupuk kandang, terus pemupukan anorganik juga menggunakan NPK. Lalu untuk organiknya setahun 2 kali, 6 bulan di awal musim kemarau dan akhir musim kemarau. Wah, seperti itu. Gitu. Lalu selain itu apa lagi Pak? Untuk NPK mutiaranya 1 tahun 3 kali ya, 4 bulan ya, kali. per 4 bulan. Per Gitu. 4 bulan. Betul sekali. Wah. Dan setelah itu ada pemangkasan dan ada pemulsaan ya, biar suhunya itu stabil dalam tanah. Pemulsaan. Di awal musim kemarau untuk pemulsaan ini, agar kita menyiramnya nggak terlalu sering gitu. Jadi kalau dia tertahan sama mulsa, bisa menggunakan jerami ya, ataupun rumput-rumput yang ada di sekitarnya ya. Dan ada juga penyiangan. Penyiangan. Iya, pembuangan gulma. Gulma. Iya, begitu di sekitarnya biar nggak mengganggu ke perebutan unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut. Oh, seperti di area itu. sekitarnya, iya. Wah, bisa kita peragakan Pak bagaimana proses perawatan tersebut? Iya, boleh. Ya, mari. Perawatan penting yang harus dilakukan adalah penyiraman secara rutin pada musim kemarau untuk mencegah kekeringan, serta membersihkan gulma tiap 3 bulan sekali agar tanaman sirsak tidak terganggu pertumbuhannya. Selain penyiraman, untuk menjaga kelembaban tanah pada musim kemarau, di sekitar tanaman sirsak ditutup menggunakan jerami hingga rapat. Nah, sahabat Gali, untuk menjaga pertumbuhannya, pemberian pupuk sangat penting dilakukan. Selain pemberian pupuk kandang, pemberian pupuk NPK pun sangat penting diberikan, yaitu sebanyak 3 kali selama 1 tahun. Dan untuk mencegah hama penyakit yang sering mengganggu seperti ulat yang merusak daun, maka perlu dilakukan penyemprotan menggunakan insektisida. Sahabat Gali, hal penting lain yang harus dilakukan pada pemeliharaan tanaman sirsak adalah pemangkasan. Pemangkasan dilakukan untuk menjaga tunas air serta penyinaran matahari yang cukup. Sahabat Gali, ini adalah bunga dari tanaman sirsak. Tanaman sirsak biasanya mulai berbunga ketika umur 2 sampai dengan 3 tahun. Lalu 4 bulan kemudian bunga ini akan berubah menjadi buah yang telah siap panen. Tetap digali. Sahabat Gali, coba perhatikan bunga-bunga sirsak yang mulai tumbuh ini. Wanginya sangat menggoda.
Tanaman sirsak akan mulai tumbuh bunga pada saat berumur 2 sampai dengan 3 tahun dan 4 bulan kemudian bunga sirsak akan menjadi buah yang siap panen. Wah, ini sudah siap panen ya Pak ya? Wah, sahabat Gali, ini merupakan buah sirsak yang telah siap untuk dipanen. Nah, ciri-ciri apabila buah sirsak telah siap untuk dipanen adalah diantaranya durinya sudah mulai merenggang. Seperti apa proses panennya? Tetap digali. Wah, sahabat Gali, kini saatnya buah sirsak siap kita panen. Pohon sirsak dapat menghasilkan buah setelah mengalami proses pertumbuhan kurang lebih selama 3 tahun. Ciri buah sirsak yang siap panen yaitu memiliki duri buah yang mulai merenggang. Dan pada proses pemanenan, hendaknya jangan memanen buah yang sudah terlalu matang, agar ketika buah dipasarkan tidak menjadi busuk. Buah sirsak dapat dipanen selama beberapa tahap, karena sirsak bukan merupakan buah musiman yang bisa dipanen sekaligus. Sirsak biasanya dapat menghasilkan buah siap panen sebanyak 1 sampai dengan 3 kali dalam waktu 1 tahun. Cara memanennya sendiri sangat mudah loh sahabat Gali. Cukup dengan memotong tangkai buah lalu mengumpulkannya pada suatu wadah. Setelah kita selesai melakukan proses pemanenan, lalu selanjutnya apa Pak? Kita sortir dulu. Disortir? Ya, sortir dulu menurut beratnya. Dan kalau ada yang luka, kita masukin ke grade B atau ke grade C. Iya. Jadi yang grade A khusus yang sempurna ya Pak Iya, ya, dari bobot dan kelasnya. mual-mual kayak gitu. Dan ini siap dipasarkan karena untuk sirsak ini kalau dipasarkan matang, nanti dia akan cepat rusak. Cepat rusak? Iya, makanya harus dipanennya itu dan dipasarkannya itu masih agak keras. Setelah buah sirsak terkumpul, sebelum dijual ke pasar, sebaiknya dilakukan penyortiran. Karena buah dengan kualitas yang bagus tentunya memiliki harga yang tinggi. Sahabat Gali, tahukah kamu ternyata daun sirsak dapat dijadikan sebagai obat anti kanker? Karena kandungan Anoceus acetogenin pada daun sirsak yang dipercaya mampu mematikan sel jahat pada tubuh. Caranya yaitu cukup dengan merebus 10 helai daun sirsak dengan 3 gelas air, kemudian rebus hingga mendidih hingga menjadi 1 gelas. Nah, air rebusan inilah yang dapat digunakan sebagai obat anti kanker. Nah, sahabat Gali, setelah kita rebus daun tanaman sirsak ini selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 jam, akan jadilah seperti ini. Warna airnya akan agak sedikit kehitam-hitaman dan itu menandakan air rebusan ini sudah siap untuk kita minum. Mari kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, sahabat Gali, sekarang air rebusan dari daun tanaman sirsak ini telah siap untuk kita minum. Selamat mencobanya di rumah, sahabat Gali. Sahabat Gali, tanaman sirsak selain dapat ditanam pada lahan yang luas, ternyata dapat ditanam dan dirawat pada lahan yang kecil. Dengan menggunakan lahan seperti ini, ternyata tanaman sirsak dapat tumbuh dengan subur. Yang terpenting, menjaga dan tetap merawatnya agar sirsak tumbuh dengan baik. Nah, Pak, buah sirsaknya telah selesai kita kemas. Lalu langsung dijual ya, Pak ya? Iya, betul. Wah, Pak, maaf sekali saya tidak bisa menemani Bapak untuk menjualnya secara langsung, Ya, Pak. nggak apa-apa. Tapi terima kasih ya, Pak ya, sudah sama-sama. menemani saya seharian. Semoga informasi yang Bapak berikan bermanfaat buat saya dan sahabat Gali di rumah. Amin. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu. Ya.
Sangat disayangkan jika ada sebagian dari kita yang menelantarkan jenis buah yang banyak manfaatnya ini dan keberadaannya di pasaran sangat dibutuhkan. Semoga tayangan tadi membuat sahabat Gali ingin mencobanya. Tetap di episode Gali berikutnya yang tentunya akan lebih bermanfaat. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.